lagi di tempat umum atau yang lagi tidak dalam kondisi untuk mengamati atau melihat IT, tolong menempatkan diri di tempat yang baik gitu ya. Kalau yang lagi berkendara, stop dulu kendaraannya, jadi jangan bahayakan diri. Yang lagi di jalan, yang masih sambil jalan-jalan, cari tempat yang kondusif untuk duduk dan mendengarkan dengan seksama. Ya, online bukan berarti kalian bisa sambil mengerjakan yang lain ya. Ya, Zaki, jangan sambil jalan-jalan. Nggak dengar, jangan-jangan. Ya, tolong yang di sebelah Jadi Zaki ya, jangan sambil jalan ya. Oke, kita lanjut. Ini healthcare associated infection. Kalau sekarang terminologinya seperti itu dan pengendalian infeksi. Oke, kenapa kemudian apa namanya butuh fokus terhadap pengendalian infeksi yang dimulai dari petugas kesehatan atau lingkungan tempat pelayanan kesehatan. Jadi, eh, oke. Nih, sekali lagi jangan di kantin, jangan dihadapkan kameranya ke atap atau yang lainnya ya. Kalau memang sangat krusial tidak bisa on cam, setidaknya izin sama Korta ya. Oke, lanjut. Kenapa kemudian kita perlu memperhatikan penularan penyakit yang bersumber dari suasana pelayanan kesehatan atau petugas kesehatannya. Ini diawali dulu di abad ke-18 itu bahwa ditemukan suatu penyakit pada ibu-ibu yang baru melahirkan, di mana mereka ini sebenarnya kan kalau melahirkan itu bukan suatu penyakit infeksi ya, seperti saya jelaskan dulu bahwa melahirkan itu bukan penyakit infeksi, tetapi waktu itu ketika ibu hamil yang setelah melahirkan, mereka kemudian muncul demam. Setelah demam, beberapa kasus kemudian menimbulkan kematian. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai suatu penyakit infeksi demam pasca kelahiran, gitu ya. Kemudian Oliver Wendell Holmes itu juga setelah mempublikasikan penelitian tentang itu, dia menyimpulkan sebenarnya ada suatu patogen atau suatu infeksi yang terjadi pada ibu yang meninggal karena penyakit purple fever tadi ya. Jadi dia meninggal karena infeksi pasca melahirkan. Kemudian Dr. Phillips juga menemukan bahwa ternyata eh, ada beda kasus yang terjadi pada ibu yang melahirkan ditolong oleh bidan dibandingkan dengan ditolong oleh dokter. Bedanya di mana? Ternyata di situ ya ibu yang ditolong oleh bidan, bidan itu punya kebiasaan untuk sebelum menolong persalinan, mereka mencuci tangan terlebih dahulu dengan klorin, baru kemudian menolong persalinan. Sedangkan dokter tidak gitu ya. Kemudian Philips juga mengaplikasikan ilmu tersebut. Dicobalah dokter-dokter yang menolong persalinan itu sebelum melakukan pertolongan persalinan, cuci tangan dulu pakai klorin gitu ya sebelumnya. Akhirnya diterapkan dan angka eh, kesakitan ibu dan juga kematian ibu akibat purple fever ini menurun cukup banyak gitu ya. Sehingga diketahui bahwa boleh jadi ibu ini terinfeksi akibat suasana lingkungan atau akibat petugas kesehatan yang membantu melakukan tindakan persalinan. Nah, itu awal mulanya dulu ya. Di situ kita belajar bahwa kita sebagai tenaga kesehatan itu punya potensi atau punya peluang untuk menyebabkan penyakit atau menjadi transmisi penyakit bagi orang yang rentan. Kenapa disebut orang yang rentan? Karena kalau misalnya orangnya sehat, boleh jadi ya nggak sampai jadi sakit. Tapi pada orang yang rentan, nanti kita lihat lagi di sini ya. Misalnya orang yang dari awal datang sudah dengan kondisi sakit, di mana kekebalan tubuh dia tidak adekuat, atau pada bayi, atau pada manula gitu ya, atau orang-orang yang mendapatkan imunosupresan gitu ya, maka sesederhananya apa atau tidak terlalu patogen virus atau bakteri yang menempel pada petugas kesehatan itu tetap bisa membahayakan bagi pasien lain yang rentan. Ini kita masih ingat ada segitiga infeksi di mana kalau dalam suatu HAIS atau Hospital Associated Infection itu atau Healthcare Association Infection itu dianggap sebagai petugas kesehatan dan orang-orang di lingkungan sekitar kesehatan termasuk juga lingkungannya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit ya sesama pasien. Jadi antara pasien yang infeksi dengan yang non infeksi. Kemudian dari dokternya, ada juga dari perawatnya. Ini merupakan hostnya juga ya.
Jadi mereka bisa jadi pengantar, mereka juga bisa jadi orang yang sakit, gitu ya. Kemudian ada analis, ada petugas sanitasi, gitu kan, apa namanya, klinis servis dan yang lainnya. Agentnya sama, bisa virus, bakteri, jamur, parasit, prion, gitu ya. Prion itu virus yang tidak utuh, tapi sebenarnya bisa menimbulkan suatu mekanisme infeksi. Kemudian lingkungannya bisa alat-alat kesehatan yang digunakan, mulai dari yang invasif maupun non-invasif, kemudian bahan-bahan yang digunakan di sekitarnya, gitu ya, makanan, kemudian linen, jadi kasurnya, baju ganti, dan seterusnya, juga termasuk struktur bangunan. Jadi kalau kalian pernah dengar bahwa apa namanya ada suatu kasus keracunan di rumah sakit gitu ya, itu ternyata asal muasalnya itu dari instalasi gizi. Jadi kayaknya sederhana apa namanya pasiennya datang mungkin bukan dirawat bukan dengan kondisi penyakit infeksi, tapi karena keracunan makanan, karena ada kontaminasi dari bagian gizinya, instalasi gizi, akhirnya jadi sakit semuanya ya. Ini rantai infeksi kita pertama ya tadi mulai dari misalnya orang, jadi apa namanya ini yang diawali bisa juga nanti berakhirnya di sini. Jadi ada orang yang sakit itu dalam tubuhnya mengandung patogen, patogennya bisa siapa saja. Kemudian patogennya itu keluar dari tubuh orang yang sakit, kemudian masuk ke dalam lingkungan atau misalnya tempat lain di mana mereka bisa meneruskan fase transmisinya ya. Jadi misalnya kalau dari orang, misalnya pasien biasa gitu ya, atau misalnya ke petugas kesehatan, mungkin nggak akan menimbulkan gejala klinis atau penyakit pada pada fase sini ya, tapi mereka bisa menjadi sumber penularan penyakit gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kucing nempel di kucing, kalau ada makanan terkontaminasi seperti saya bilang tadi, misalnya kayak keracunan makanan bisa nempel di situ juga. Kemudian bagaimana tadi ya, apa namanya, mungkin yang di pleno juga sudah dijelaskan bagaimana kemudian mereka bisa keluar ke lingkungan ya tadi bisa lewat mulut, bisa lewat misalnya luka atau lewat darah yang tercecer atau cairan tubuh yang tercecer ke lingkungan gitu ya. Atau ketika mereka melakukan apa namanya BAB atau BAK gitu ya. Nanti ada bagian yang terkontaminasi itu yang akan menempel di lingkungan. Kemudian ada metode transmisi lain gitu ya, misal dengan kontak gitu ya, ke misalnya antara orang yang apa rentan, misalnya itu bisa juga memegang barang-barang yang terkontaminasi sama patogen gitu ya, atau misalnya kalau secara langsung lewat batuk, droplet gitu ya, bersin, bicara dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh orang yang rentan? Ya tadi lewat pintu-pintu masuknya. Pintu-pintu masuknya bisa lewat saluran hidung, apa saluran nafas, saluran cerna, mulut gitu ya, atau lewat luka, atau lewat mukosa mulut gitu ya, atau misalnya lewat organ atau saluran reproduksi. Jadi semuanya bisa. Jadi di mana ada port di entry-nya, maka mereka akan bisa eh, masuk ke tubuh orang yang rentan. Orang yang rentan kalau di rumah sakit itu diantaranya adalah anak bayi gitu ya, anak-anak, kemudian orang tua, orang yang dengan kelemahan sistem imun. Jadi misalnya kayak orang yang imunokompromis ya, misalnya dia ada penyakit autoimun, kemudian orang yang tidak diimunisasi atau tidak divaksinasi atau siapa saja. Nih, oke. Ini sama aja sebenarnya menunjukkan bagaimana itu rantai infeksi. Di sini apa namanya, sumber patogennya bisa virus, bakteri, jamur gitu ya, protozoa dan yang lainnya. Sumber infeksinya itu bisa orang, jadi bisa alat medisnya atau justru lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu termasuklah penularan penyakit yang butuh reservoirnya misalnya hewan gitu ya, jadi nyamuk, lalat, kucing, tikus. Kalau misalnya Yersinia pestis kan lewat tikus kan, urin tikusnya. Kemudian ya tadi dia bisa keluar dari misalnya kalau dia butuh reservoir, dia butuh tempat keluar. Kalau misalnya pada nyamuk tadi ya, kelenjar liur air nyamuknya. Jadi ketika nyamuknya menggigit manusia, mereka mengeluarkan air liurnya keluarnya lewat sekresi dari liurnya. Tapi kalau misalnya kayak kontaminasi dari hewan, contohnya kayak dari kucing atau dari hewan yang lain, misalnya bisa dari urin atau dari fesesnya. Atau misalnya kalau dari manusia bisa dari dropletnya. Cara kontaknya, cara transmisinya bisa dikontak
lewat droplet, lewat udara gitu ya, atau lewat alat-alat atau sekitarnya. Masuknya lewat jalan-jalan pintu masuk seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini harus rentan sama aja. Nah, kemudian kenapa kita perlu belajar tentang pengendalian infeksi? Jadi pengendalian infeksi itu ya tadi karena sebenarnya sudah jadi kalau ditemukan abad 18 kemarin ini ditemukan bahwa misalnya kita tuh bisa jadi sumber penularan, maka akhirnya sekarang dibuat ketetapan ya dari Menteri Kesehatan bahwa kita harus melakukan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi kenapa? Karena ya tadi healthcare itu apa pusat pelayanan kesehatan itu yang paling rentan gitu ya mengumpulkan sumber-sumber patogen dari berbagai tempat jadi atau dari berbagai pasien. Jadi kalau misalnya kalau di wabah tuh kan kita agak-agak terbatas ya penyakitnya. Misalnya penyakit tertentu di desa tertentu ada wabah. Tapi kalau rumah sakit itu kita akan ketemu berbagai macam varian patogen, kemudian juga berbagai macam variasi apa namanya? Variasi dari virulensinya gitu ya, mulai dari yang tidak virulen sampai yang sangat virulen, itu juga kemudian perlu diperhatikan. Nah, sekarang masuk ke infeksi nosokomial. Kenapa apa namanya kita tidak lagi menggunakan terminologi infeksi nosokomial gitu ya? Karena ada perbedaan setelah diamati ya. Jadi ilmu kan berkembang gitu. Jadi mungkin kedepannya juga akan ada perkembangan terkait penggunaan HAIS ini ya, terminologi HAIS atau Healthcare Association Infection. Di sini dulu pakai terminologi infeksi nosokomial. Jadi disebutkan infeksi nosokomial kalau misalnya terjadi suatu penyakit di rumah sakit atau misalnya di pusat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh patogen atau mikroorganisme yang mereka temukan atau mereka dapatkan atau terpapar selama mereka dirawat di rumah sakit. Itu ya. Kemudian kriterianya apa saja dibilang kalau misalnya ini adalah infeksi nosokomial gitu ya. Jadi dibilang kalau misalnya dulu dia masuk rumah sakitnya nggak ada gejala-gejala infeksi, nggak ada demam, nggak ada apa namanya peningkatan leukosit misalnya ya. Nah jadi itu dibilang bahwa misalnya dia masuk karena tadi misalnya mau melahirkan gitu, atau dia masuk karena hmm, hipertensi gitu ya. Jadi itu kan bukan penyakit infeksi. Jadi tidak ada tanda-tanda penyakit infeksi ketika masuk. Kemudian yang tidak ada masa inkubasi di dalam rumah sakit, maksudnya jadi bahwa ketika dirawat di rumah sakit di hari-hari pertama itu patogennya nggak masuk gitu ya, nggak ada masa inkubasi. Kemudian tanda gejala klinisnya, gitu. Jadi penyakit infeksinya itu tanda-tanda klinisnya misalnya demamnya atau peningkatan leukositnya atau yang lainnya itu munculnya setelah 3 kali 24 jam atau 3 hari kemudian. Ya, aduh saya ini agak distract ya. Jadi sekali lagi mohon adik-adik saya nggak akan bisa mengawasi kalian satu persatu, tapi dengan kedewasaan kalian, kesadarannya kita makhluk dewasa, kalau memang tidak kondusif untuk bisa mengikuti kuliah dengan optimal, silahkan meninggalkan kelas, nggak apa-apa. Yang lagi di kantin, yang lagi sambil makan, yang sambil nutupin kamera atau yang lainnya boleh keluar, nggak apa-apa. Daripada saya nggak konser lihat kalian sambil makan, sambil ngobrol sama temennya, ya. Melia bisa diangkat, kamu itu mapnya, jangan ditutup kameranya, ya. Oke, sudah lanjut. Jadi, Dek, silakan yang memang tidak bisa mengikuti kuliah secara kondusif, walaupun online, sambil makan, sambil nonton, boleh keluar aja daripada saya kelihatan kalian sambil makan, sambil ini. Meiza, GA, Dieva, ZA, silakan keluar aja, nggak apa-apa. Yang lain juga, kalau memang ini nggak apa-apa. Saya terdistraksi sekali lihat kalian sambil ngobrol, sambil minum, sambil yang lainnya. Oke, dah. Kemudian kalau misalnya demamnya baru muncul 3 hari kemudian setelah dia dirawat gitu ya, misalnya dirawat hari Senin, hari Jumat kemudian muncul demam, bisa dicurigai sebagai suatu infeksi nosokomial dulu terminologinya ya. Kita ingat cerita dulu. Kemudian setelah diperiksa, dilakukan kultur, tidak pernah ada infeksi yang sama sebelumnya sebelum dia sakit. Jadi misalnya sebelum dirawat di rumah sakit dia pernah demam. Kemudian gejalanya hilang sebentar,
kemudian muncul lagi. Nah, itu bisa diduga sebagai suatu infeksi sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya di sebelumnya nggak ada demam, nggak ada penyakit yang lain, nggak ada gejala infeksi, maka dibilang sebagai suatu infeksi nosokomial. Kemudian ketika dirawat atau dikultur, terbukti bahwa memang dia adalah infeksi baru. Baru itu dibilang sebagai suatu infeksi nosokomial. Oke. Sekarang kita gunakan terminologi baru yang disebut sebagai healthcare associated infection. Jadi bukan cuma rumah sakit. Dulu infeksi nosokomial disebutkan sebagai infeksi rumah sakit, gitu ya. Jadi cuma rumah sakit, padahal sebenarnya petugas pelayanan kesehatan atau proses penyembuhan atau proses pelayanan kesehatan, sorry, itu bisa dilakukan mulai dari yang di tempat tertentu bahkan sampai di tempat yang pindah-pindah. Contohnya kayak yang kemarin saya sebutkan, misalnya kalian sunatan massal gitu ya, atau kemudian misalnya ada posyandu keliling atau puskesmas keliling, itu kan juga sebenarnya suatu kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi makanya akhirnya diperluas bukan cuma di rumah sakit tapi juga di seluruh petugas pelayanan kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan. Ini yang terminologi sekarang kita gunakan ya. Kemudian kondisi infeksi, jadi disebutnya HAIS adalah suatu kondisi infeksi atau baik lokal maupun sistemik sebagai hasil dari suatu reaksi adanya infeksi atau toksin yang tidak ditemukan saat mulai masuk rumah sakit. Nah, jadi memang waktu awal rumah sakit biasanya kita udah screening, ambil darah, cek segala macam gitu ya, memastikan bahwa ini bukan penyakit infeksi itu dilakukan di pertama kali datang. Kemudian ada panduan yang digunakan yaitu kriteria diagnosis CDC. Jadi ditemukan bahwa pada saat masuk rumah sakit itu penyakit yang masa inkubasinya misalnya 3 hari itu nggak ada ditemukan pada pasien tersebut. Nanti kalian boleh cek linknya, ada saya apa berikan untuk panduan detailnya ya. Kemudian kenapa kita perlu memahami juga apa namanya HIS ini? Pentingnya apa dalam proses suatu pelayanan kesehatan? Sebagai seorang dokter, sebenarnya sederhananya sebagai seorang dokter nanti yang kalian kalau misalnya mau jadi dokter, untuk melindungi kalian. Karena kalau misalnya itu benar-benar karena infeksi tindakan gitu ya, karena tindakan dokter, misalnya kelalaian dokter, maka kalian bisa dihukum atau misalnya bisa dituntut karena kelalaian. Kemudian juga sebenarnya untuk rumah sakit secara umum ini ya. Jadi ini nanti akan meningkatkan kebutuhan rumah sakit yang meningkat, kemudian fasilitasnya juga jadi lebih banyak karena biasanya infeksi yang terkait sama infeksi rumah sakit itu juga dikaitkan dengan infeksi patogen yang resisten. Jadi resisten obat, resisten antibiotik gitu ya. Jadi kalau makin banyak kebutuhan yang kita perlu obati untuk penyakit kejadian infeksi resisten, maka tadi butuh lebih banyak tenaga, butuh obat-obat yang baru gitu ya, butuh tenaga kesehatan yang lebih handal dan seterusnya. Jadi itu akan memakan biaya yang cukup banyak. Kemudian apa namanya? Penelitian juga menunjukkan 1 dari 20 pasien itu terinfeksi terkait sama pusat pelayanan kesehatan. Jadi penyakitnya bertambah justru ketika mereka mendapatkan pelayanan untuk menyembuhkan penyakit mereka yang pertama. Kemudian eh, banyak terkait sama praktek yang disebutkan ya bahwa transmisinya bisa terjadi penyakit itu karena kelalaian petugas kesehatan karena mereka nggak sehat apa nggak bersih atau lagi aktif cara melakukan pelayanan kesehatannya gitu ya atau yang harusnya pakai alat kesehatannya cuma sekali pakai gitu ya ini malah dipakai berulang kali sehingga kemudian menimbulkan penularan penyakit. Kemudian ya penggunaan jarum berulang, penggunaan apa prosedur misalnya kayak alat operasi itu yang tidak steril itu juga bisa menjadi medical malpractice. Kemudian ya ini bisa dibaca aja. Kita masuk ke sumber HAIS. HAIS itu dibagi jadi dua sumbernya, yaitu sumber endogen, yaitu yang berasal dari bagian tubuh atau berasal dari tubuh dari orang yang sakit gitu ya. Jadi misalnya berasal dari kulit, kemudian orang yang pasiennya sakitnya langsung ya, berasal dari hidung, mulut, gastrointestinal atau vagina gitu. Di mana harusnya kondisinya normalnya memang cuma flora normal saja, tapi bukan patogen. Tapi ketika eh, dari orang yang sakit gitu ya, maka itu akan jadi bertambah patogennya. Kemudian sumber eksogen ini misalnya bukan kalau endogen ini jadi sederhananya adalah semua yang berasal dari tubuh manusia.
Jadi baik itu pasien yang sakit atau petugas kesehatan. Contohnya kalau pasien yang sakit, misalnya, em, misalnya dia eh, pasien A dan pasien B dirawat secara bersama-sama dalam satu ruangan. Pasien A itu TBC misalnya ya, diagnosisnya. Pasien B diagnosisnya misalnya migrain gitu ya, migrain. Migrain itu kan bukan eh, penyakit infeksi ya, dianggap bukan penyakit infeksi. Maka kemudian kalau pasien A batuk ke lingkungan atau misalnya ada droplet yang keluar, maka sumber endogen untuk pasien B itu atau sorry, sumber infeksinya itu adalah sumber endogen gitu ya. Jadi pasien yang B yang awalnya cuma migrain gitu ya bisa jadi nanti kena penyakit TBC atau misalnya kalau cacar gitu ya. Awalnya dia nggak cacar cuma migrain terus kena cacar karena pasien A yang sakit cacar misalnya dan seterusnya. Itu sumber penularannya endogen. Kemudian ada yang namanya sumber penularan eksogen. Sumber penularan eksogen ini asalnya itu dari tenaga kesehatan, dari alat perawatan pasien gitu yang ada di lingkungan, alat medis misalnya stetoskop, tensi, termometer gitu dan seterusnya ya. Atau lingkungan sekitar rumah sakit seperti yang saya contohkan tadi misalnya dari instalasi gizi gitu ya, misalnya ada tikus yang lewat di sana, kemudian tikusnya bawa penyakit gitu ya, salmonella kah misalnya atau yang lainnya, kemudian makanannya dilewatin sama tikusnya atau dimakan sama tikusnya separuh, tidak dibersihkan kembali, dikirimkan ke pasien, itu akan jadi sumber penularan infeksi yang berupa sumber penularan eksogen. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu apa namanya eh, banyak saya jelaskan, tapi kalian mohon untuk baca ya. Jadi ini ada beberapa yang saya sebutkan yang penyakit HAIS, sorry, sumber HAIS yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi yang pertama biasanya terkait sama penggunaan alat itu adalah penggunaan jarum suntik atau infus yang kemudian bisa menyebabkan eh, penularan infeksi lewat aliran darah, gitu ya. Ini dan aliran darah itu ya tadi yang cuman di pembuluh vena ya. Maksud saya bukan pakai pembuluh darah besar. Jadi misalnya pembuluh vena atau arteri yang kemudian digunakan untuk sarana kesehatan. Jadi misalnya kayak jarum suntik, kemudian pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Itu lewat aliran darah. Kemudian ada yang lewat central line insertion practice. Jadi contohnya kayak misalnya pakai pembuluh darah besar gitu ya misalnya. Kemudian ada yang terkait sama infeksi saluran kemih. Nih, kita lihat tadi ya, lupa. Yang paling tinggi kejadian infeksi nosokomial itu adalah infeksi saluran kemih yang paling tinggi dilaporkan ya. Bisa jadi karena pemasangan kateter yang salah gitu atau misalnya kurang lege artis gitu. Ataupun juga memang karena penularan pada proses yang alami, misalnya kayak di toilet gitu ya. Misalnya duduk pakai toilet bersama itu juga bisa menjadi sumber penularan infeksi. Nomor kedua, yang kedua infeksi nosokomial, sorry, infeksi HAIS yang paling tinggi adalah infeksi luka operasi. Jadi kebanyakan kalau luka operasi itu kan biasanya tindakan operasi itu dilakukan yang bukan infeksi, maka harusnya lukanya tetap bersih. Seperti yang saya sebutkan kemarin kan, kalau tindakannya bersih, pembersihan flora normalnya baik gitu ya, maka ketika kita membuka kulit itu tidak akan ada patogen yang masuk. Tapi kalau misalnya alatnya terkontaminasi atau misalnya tindakan aseptiknya tidak benar gitu ya, maka itu akan jadi sumber infeksi. Tuh, jadi kebanyakan 20% kasusnya karena infeksi luka operasi, bisa karena lingkungan, paparan lingkungan yang kurang bersih gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian 11% terkait sama infeksi aliran darah gitu ya, sepsis, sepsis biasanya. Kemudian yang satunya lagi 11%-nya karena pneumonia. Balik ke sini lagi. Nah, ini ya, jadi yang terkait alat biasanya karena penggunaan kateter. Jadi seringkali itu karena penggunaan kateter. Jadi kateternya tidak steril. Sebenarnya kan yang saya ceritakan kemarin, flora normal itu idealnya atau normalnya itu hanya ada di sekitar muara uretra eksterna. Jadi sedikit di ujung uretra. Kalau kita tidak misalnya punya kebiasaan nahan berkemih, kita tidak punya kebiasaan misalnya hygiene yang buruk, sebenarnya secara normal ketika kita berkemih atau ketika kita BAK, flora normal yang misalnya jumlahnya berlebihan itu akan dibersihkan lewat urin. Sehingga nanti nggak akan ada flora yang naik ke
secara ascending gitu ya ke atasnya lagi. Jadi nggak akan naik ke vesika urinaria, nggak akan naik ke uretra, nggak akan naik ke ureter, nggak akan naik ke ginjal. Nah, tapi pemasangan kateter ini membantu eh, flora kalau misalnya kita tidak membersihkan dengan baik gitu ya. Flora normal yang ada di muara ureter itu untuk masuk langsung ke saluran kemih. Sehingga saluran kemih itu yang harusnya normal, tidak ada bakteri itu jadi ada bakterinya. Oke. Selanjutnya penggunaan ventilator atau alat bantu nafas ya. Jadi biasanya ventilator itu kan mesin ya, mesin pompa udara yang lagi di tempat makan boleh keluar dulu atau tutup kamera atau tidak usah ikut kuliahnya dulu boleh deh. Lumayan ini ya. Sebenarnya saya tadi pilihan online karena ada beberapa kegiatan yang nggak memungkinkan untuk dilaksanakan secara online ya. Sorry, secara offline. Apa namanya dari Porta juga menawarkan online karena minggu depan juga ruangan kelas kalian ada yang dipakai. Jadi akhirnya rearrange lagi jadwalnya diminta untuk online. Nah, tapi saya tidak menyangka akan dikhianati seperti ini ya. Jadinya kalian malah makan atau yang lainnya. Ya, saya pikir ini juga lumayan bisa kalian baca aja. Beberapa sudah saya sampaikan di IT tahun lalu dan sepertinya kalian juga punya IT tahun lalu ya. Kita langsung ke diskusi saja. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan boleh, ada yang mau ditanyakan boleh. Izin dokter bertanya. Ya, Metia. Tadi kan dijelaskan kalau yang HICE itu ada penularan yang endogen. Itu contohnya tadi dokter ngasih contoh kalau dua pasien dalam satu ruangan itu kalau salah satunya kayak yang bisa mengeluarkan droplet segala macam bisa tertular. Itu kalau kita sebagai dokter ataupun orang yang ada di sana bagaimana mencegahnya, Dok ya? Soalnya kan emang di rumah sakit tuh kadang satu ruangan banyak karena kalau satu ruangan satu orang tuh jarang banget, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Ya, oke. Baik, terima kasih Metia. Jadi ada ketentuan di rumah sakit, mungkin nanti kalian ada yang pengen bangun klinik, buka klinik apa, mendirikan klinik atau mendirikan rumah sakit. Ini juga ada ketentuan tertentu yang ditetapkan gitu ya. Jadi biasanya pasien infeksi itu tidak ditempatkan dalam satu kamar bersama dengan pasien non infeksi. Jadi biasanya itu salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya penyakit. Ya, jadi yang infeksi tidak diletakkan satu ruangan dengan yang non infeksi. Kemudian biasanya kalaupun untuk satu apa pasien infeksi yang diletakkan atau ditempatkan dalam satu bangsal atau satu ruangan yang lebih dari satu pasien, biasanya mereka punya jarak gitu ya, dikasih jarak. Atau kadang-kadang juga ada beberapa rumah sakit itu diberikan pembatas. Jadi sehingga interaksi antara pasien satu dengan pasien di sebelahnya, walaupun dia sama-sama penyakit infeksi itu akan terbatas. Jadi tidak serta-merta mudah patogennya untuk berpindah dari pasien A ke pasien B. Kemudian untuk untuk kasus-kasus penyakit yang penularannya lewat droplet, contohnya TB, mungkin nanti kalau kalian udah di koas di rumah sakit, itu akan kalian lihat eh, apa namanya bangsal untuk tuberkulosis itu beda dari bangsal yang lain. Jadi dia jendelanya akan dibuka lebar, sirkulasinya akan apa namanya lebih baik gitu ya. Kemudian kalaupun ada penggunaan kipas angin gitu ya, kipas anginnya diarahkan ke arah luar, jadi bukan yang nabrak pasien di sebelahnya. Itu. Selanjutnya banyak sebenarnya ya. Jadi cara-cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi antar pasien. Gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab, Metia. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Boleh, silakan. Eh, izin dokter, Ya, silakan. Alhan ya. eh, Oke, Risiko dokter soalnya bersama dengan Alhan dokter sekarang. Oke, let's go. Nah, boleh Rizko, silakan. Jadi kan tadi dokter sudah menjelaskan kalau yang pasien infeksi itu akan diberikan jarak antar pasien infeksi lainnya dan juga ada untuk
pangsalnya itu dibedakan yang pasien infeksi dan non infeksi. Tapi kalau misalnya dokternya itu menangani lebih dari satu pasien, apakah dia itu akan menggunakan pakaian khusus seperti APD ataukah dia itu akan sterilisasi aja dokter dalam Oke. menangani pasien selanjutnya? Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Rizko pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kalau pasien kan mungkin akan terbatas ya dia diam. Tapi kalau petugas kesehatannya gimana? Ada beberapa cara. Jadi, makanya sekarang kan sebenarnya sejak COVID itu sudah mulai diterapkan ya, dari bahwa penggunaan alat itu nggak boleh, kalau misalnya kita curiga infeksi atau misalnya pasien itu adalah pasien yang potensial untuk menyebar apa kita terpapar infeksi gitu ya, maka biasanya kita batasi penggunaan alat bersamanya. Jadi itu satu, penggunaan alat bersama. Kemudian APD dulu bukan hal yang lazim atau misalnya bisa digunakan cuma untuk pasien-pasien tertentu saja. Sekarang jadi wajib. Jadi penggunaan minimal, paling minimal itu adalah masker. Kemudian paling sederhana tiap kita pindah pasien itu cuci tangan. Ya, setiap kita akan pindah pasien itu cuci tangan. Kemudian kalau misalnya pasiennya, sorry, eh, pasiennya misalnya rentan banget infeksinya tuh dari berbagai arah, misalnya dari misal kayak dropletnya itu infeksius, cairan urinnya infeksius misalnya atau yang lainnya misalnya itu biasanya dia akan ditaruh di ruang isolasi. Oke, saya mungkin saya sedikit yang ini aja langsung. Ya, contohnya ini ya. Jadi nih, contohnya misalnya ini. Apa namanya ini kan sebenarnya cara kita tahu cara penularannya gimana sehingga kita tahu cara pencegahannya bagaimana. Contohnya ini ya, jadi sumber penularan ketika kita megang pasien itu banyak gitu ya. Misalnya dia dari droplet di sekitar mulut atau hidungnya. Ketika dia misalnya dari daerah yang paparan patogennya ada di kulit, maka setiap kita menyentuh kulitnya sebenarnya itu akan terpapar. Tangannya gitu ya, di mana dia makan, dia di mana dia batuk dan seterusnya itu adalah sumber kita di mana dokter atau tenaga kesehatan punya potensi untuk menjadi perantara antara pasien yang sakit dengan pasien yang tidak sakit infeksi gitu ya. Antara pasien satu dengan pasien lainnya. Petugas kesehatan atau dokter mungkin tidak akan menjadi sakit karena imunitas tubuh yang baik atau karena kondisi-kondisi lain yang membuat dia menjadi lebih kecil resikonya. Tapi untuk pasien yang berada di rumah sakit, di mana mereka misalnya rentan gitu ya, entah karena penurunan imunitas tubuhnya karena mereka sedang dalam pengobatan atau yang lainnya, misalnya pasien-pasien yang dapat kemoterapi gitu ya karena kanker, itu sebenarnya kan mereka dapat imunosupresan atau mereka dapat mereka dapat obat-obat anti kanker yang kemudian menurunkan sistem kekebalan tubuhnya. Sehingga kalau mereka ketemu dengan petugas kesehatan yang ini, yang dalam tangannya ada bakteri pasien sebelumnya gitu ya, atau virus pasien sebelumnya, mereka akan jadi mudah terkena penyakit. Ini contohnya tadi ya, kalau misalnya ada apa, ada penjaga jarak segala macam. Jadi biasanya kalau sekarang sudah wajib sebelum pindah ke pasien berikutnya atau setelah misalnya kita merawat pasien yang sebelumnya, wajib cuci tangan dulu. Kalau misalnya yakin kalau kita apa nggak terpapar pakaian kita tuh nggak kena, ya nggak apa-apa nggak ganti. Tapi kalau misalnya kita periksa pasien yang paparan cairan tubuhnya tuh akan banyak ke kita, maka sebelum periksa pasiennya ini yang pertama, yang A, kita udah pakai gaun atau pakai kemeja yang tahan air gitu ya. Sorry, bukan kemeja. Yang kayak selemek lah gitu ya, yang tahan air. Dan ketika kita mau pindah ke pasien itu kita sudah harus melepaskan celemek kita, melakukan cuci tangan kembali, baru boleh memeriksa ke pasien berikutnya. Jadi ada pemutus ya, rantai pemutus untuk tidak terjadinya penularan infeksi dari A ke B. Yang cukup sering juga ditemukan infeksi nosokomial itu adalah yang MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Itu tempatnya ada di mana? Di rongga hidung dan mukosa mulut atau mukosa hidung dari petugas kesehatan. Nah, jadi mereka bakteri-bakteri yang resisten terhadap golongan methicillin itu di orang yang sehat atau cukup kuat imunnya itu nggak akan jadi penyakit. Nah, sehingga kalau misalnya dokter ketemu pasien ya tetap wajib pakai masker. Penelitian saya 2018 itu anak-anak koas waktu diperiksa hidungnya, swab hidung sama mulutnya yang punya MRSA itu 20%.
Jadi dari 5 orang, 1 orang tuh punya MRSA di hidungnya. Nah, mudah-mudahan sih sejak penggunaan pakai masker dan seterusnya itu tuh sudah berkurang ya jumlahnya. Ya, kemudian nanti kita nggak jadi sumber penularan penyakit atau sumber penularan bakteri bagi orang yang sakit atau pasien di rumah sakit. Itu ada lagi? Mudah-mudahan menjawab ya Rizko. Izin bertanya dok. Ya, Pauline. Tadi kan dari penjelasan dokter untuk HIS ini salah satu faktor risikonya adalah tingkat imunitas seorang. Jadi gimana dok kalau misalnya ada seorang nakes dengan kondisi imun yang lemah, misalnya dia ini imun imunokompromis ya dok, bisa karena HIV atau yang lain-lain, itu apakah dia bisa bekerja tetap bekerja sebagai nakes dengan kondisi seperti itu atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, oke. Eh, jadi sebagaimana yang saya apa namanya jelaskan tadi bahwa penyakit itu tidak serta-merta bisa terjadi hanya dengan satu penyebab. Jadi namanya penyakit itu multifaktorial. Jadi bisa terjadi itu karena berbagai macam hal atau berbagai macam faktor. Yang harus kita lakukan adalah membatasi seseorang itu sakit dengan menurunkan faktor-faktornya tadi. Jadi misalnya kalau dia misalnya dari sisi host ya, dari sisi host dia imunokompromis. Selama dia nggak terpapar sama patogennya, dia nggak akan jadi sakit. Jadi itu kan jadi pemutus rantainya adalah kontak antara host sama patogennya. Kemudian kalaupun misalnya dia nggak ketemu langsung sama orang yang sakit, tapi dia megang alat-alat yang rentan terkontaminasi, maka ya tadi eh, ketika menggunakan atau misalnya kita mau memegang alat-alat yang kira-kira itu rentan kontaminasi, kita harus pakai alat pelindung diri, pakai handskun kah? Nah, handskunnya pun juga ini ada apa namanya? Ada tingkatannya kan. Kalau handskun misalnya kita cuma mau pegang benda kering, pakai handskunnya cuma sampai pergelangan tangan nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau lakukan tindakan operasi yang itu rentan terpapar sama cairan tubuh, maka kita nggak bisa cuma pakai sarung tangan yang sampai pergelangan tangan. Jadi misalnya kalau menolong persalinan, ya kalian pakai sarung tangan yang sampai siku. Kalau misalnya kalian mau melakukan operasi yang bakal kena sama banyak sama cairan tubuh, pakai sarung tangan yang lebih tebal. Jadi ada yang kayak karet yang lebih tebal dan itu sampai pergelangan, sorry, sampai siku, nggak cuma sampai pergelangan tangan. Jadi lebih banyak daerah yang mau dilindungi. Jadi tergantung tadi resikonya. Kemudian kalau misalnya kita udah jadi nakes ya tadi em, kita juga harus melindungi diri. Jadi supaya apa namanya patogennya pun kalaupun kita nggak bisa menghindar pasti ketemu sama orang sakit kan. Setidaknya kita pakai alat perlindungan diri yang optimal. Jadi pakai APD juga optimal. Itu. Jadi sederhananya tuh kayak gitu, putus rantai masuknya eh, patogen ke dalam hostnya. Kalaupun dari lingkungan, ya lingkungan artinya kita juga harus jaga sanitasi atau kebersihan dari lingkungan sekitar kita supaya nggak kena patogen. Gitu. Jadi kita tuh memang cuma bisa menurunkan resiko-resikonya. Makin kecil atau makin sedikit peluangnya, artinya kan semakin sedikit pula dia akan punya kans jadi penyakit gitu. Tapi kalau makin banyak faktor resikonya, ya artinya makin tinggi juga peluang dia untuk jadi sakit. Mudah-mudahan menjawab ya, Pauline ya. Baik, terima Ada kasih. lagi? Kasih. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada. Kalau tidak ada, ntar ya. Ini sebenarnya soal yang waktu IT Flora normal kemarin ya. Kan kemarin saya apa namanya? Saya bilang nanti digabung ya. IT Flora normalnya itu akan digabung sama sorry IT kuis Flora normalnya itu akan digabung sama kuis yang ada di IT terakhir. Jadi sementara ini oh ya, ntar dulu sebelum ke IT ke sini dulu. Suruh ke kuis. Ini ada checklist di rumah sakit. Sorry, bukan checklist di rumah sakit. Checklist nanti boleh dicari ini ya.
Ini merupakan daftar penyakit-penyakit infeksi nosokomial serta sumber penularannya dari mana. Satu lagi yang harus saya tekankan, kenapa kemudian terminologi infeksi nosokomial itu berubah menjadi HI sekarang? Karena masa inkubasi itu beda-beda. Dulu cuma dibilang dibatasi 3 hari. Padahal banyak suatu kejadian penyakit yang terjadi akibat infeksi di rumah sakit, tapi manifestasi klinisnya itu baru muncul sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya infeksi tulang akibat pemasangan protese, pemasangan alat bantu misalnya atau alat bantu buatan gitu ya, atau misalnya kayak katup jantung buatan, pen pada operasi tulang dan seterusnya, itu manifestasi klinisnya baru terjadi bisa sampai beberapa bulan kemudian. Dan itu selama ini kalau dulu gitu sebelum ada terminologi HIS itu dianggap bukan penyakit infeksi. Jadi sorry, bukan penyakit infeksi nosokomial. Padahal sebenarnya itu adalah suatu kelalaian atau infeksi yang terjadi karena suatu proses yang ada di rumah sakit. Nah, itu. Ini silakan nanti boleh di-download bukunya di mana batasan-batasannya itu nanti bisa dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau memang ada yang mau dikonfirmasi, saya insya Allah bisa ketemu waktu di praktikum ya, karena kita nggak ketemu lagi di IT. Tuh, saya di-download ya. Jadi batasan yang dibilang sebagai infeksi karena apa namanya penggunaan infus gitu ya, penggunaan alat-alat yang masuk ke dalam aliran darah dan seterusnya. Itu juga bisa dilihat di sana. Ini ya, misalnya kapan pintu masuknya bakteri dari luar itu bisa masuk ke dalam tubuh atau dalam darah manusia. Biasanya tadi satu dari kulitnya langsung, dua dari persambungan antara ujung kanulanya ini terhadap misalnya jarum suntiknya atau yang tempat pemasukan obat-obatannya. Ini adalah tempat-tempat peluang masuknya bakteri dari luar untuk dalam tubuh manusia. Dan darah itu tidak punya mekanisme yang apa namanya fisik untuk melawan patogen masuk. Paling yang ada adalah yang tadi ya ada sel-sel mekanisme pertahanan sel kayak bakteri, sel kayak leukosit atau yang lainnya. Oke ini kalau di kateter pintu masuknya bakteri bisa dari mana saja, mulai dari muara uretra. Jadi kalau misalnya kateternya nggak steril, maka ketika kita memasukkan ke dalam vesika urinaria itu akan ada perpindahan atau masuknya mikroba dari luar atau dari kontaminan kateternya masuk ke dalam vesika urinaria. Kalau kita mau ambil sampel urinnya, kadang-kadang ini ada namanya sambungan ya. Itu biasanya juga jadi tempat sumber penularan. Kalau kita mau sampling pakai alat ada namanya sampling pot atau misalnya tempat-tempat yang bisa masuk jarum suntik gitu ya atau jarum tempat untuk ambil urinnya itu juga bisa jadi tempat pintu masuknya bakteri. Kalau misalnya urin bagnya terbuka atau terkontaminasi ini juga bisa jadi tempat masuknya bakteri. Itu termasuk kenapa kemudian infeksi saluran kemih termasuk kejadian yang cukup sering terjadi pada infeksi HIS. Oke, kita ke kuis baru sekarang ya. Oke, silahkan kuisnya masih kuis yang kemarin ya. Sebenarnya ini kuis yang flora normal. Waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan. Ini kuis yang flora normal ya. Kuis yang HIS itu belum saya buat. Nggak apa-apa lah. Nanti yang HIS, khusus yang HIS, nggak, bukan kuis. Nanti kita, apa namanya, kita bahas di akhir.
Baru 230 yang kumpul. Tunggu ya, 1 menit lagi.